Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Di sini apakah ada temannya yang tidak berangkat? Bisa tolong dibantu dilihat temannya yang tidak berangkat ada atau tidak? Baik, berangkat semua. Alhamdulillah semuanya baik. Kabarnya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar. Ada yang tahu tentang apa? Tentang olahraga tradisional. Baik, di sini sebelumnya eh, olahraga kesukaannya itu anak-anak itu apa? Bapak mau tanya terlebih dahulu. Olahraga kesukaan kalian itu apa gitu? Mungkin ada sepak bola, bulu tangkis. Nah, dan Bapak juga akan bertanya, di sini ada yang tahu olahraga tradisional di daerahnya itu? Yang tahu, monggo silahkan angkat tangan. Baik, mungkin pada lupa atau ini Bapak akan ingatkan mengenai egrang. Di sini ada yang tahu egrang? Nah, egrang itu permainan tradisional menggunakan bambu seperti itu dan kita dilatih keseimbangannya. Untuk lebih lanjutnya, di sini Bapak akan perlihatkan PowerPoint. Bapak share screen terlebih dahulu. Nah, baik, apakah terlihat? Baik, baik, baik. Nah, di sini mungkin eh, kita bisa memulai membaca terlebih dahulu. Nah, ini ada bacaan tentang apa sih olahraga tradisional itu. Nah, di sini Bapak akan bacakan. Olahraga tradisional adalah semua kegiatan olahraga yang sudah diakui sebagai tradisi turun-temurun di suatu suku, etnis maupun kelompok budaya tertentu di Indonesia. Jadi kita kan macam-macam budaya, macam-macam suku, macam-macam etnis. Nah, itu kan pasti di setiap daerah ada olahraga tradisional. Nah, olahraga tradisional biasanya mengandalkan kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan ketepatan reaksi dari pemainnya. Nah, kita juga harus mengenal ragam olahraga tradisional. Bahkan beberapa di antaranya sudah resmi dijadikan olahraga nasional. Nah, kalian itu harus berbangga karena dari olahraga yang tradisional di daerah kalian itu sudah dijadikan menjadi olahraga nasional dan juga internasional. Nah, di sini juga ada manfaat permainan tradisional, yakni untuk melatih empatinya. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan kondisi emosional yang dirasakan oleh orang lain. Nah, memainkan permainan tradisional bersama teman-temannya diajarkan untuk tidak curang dalam bermain seperti itu. Baik.
Ini anak-anak silahkan ditulis terlebih dahulu untuk pengertian olahraga tradisional. Bapak tunggu 1 menit. Baik, apakah sudah ditulis anak-anak? Jika sudah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada macam-macam olahraga tradisional. Di sini ada yang tahu macam-macam itu, ya itu tadi yang Bapak sebutkan dari daerah kalian itu ada apa itu loh di olahraga tradisionalnya. Yang pertama di sini ada pencak silat. Nah, di sini siapa yang ikut pencak silat atau yang suka ikut olahraga bela diri. Nah, ini pencak silat itu adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Nah, olahraga ini sudah ada sejak abad ke-7 yang awalnya digunakan oleh para pendekar kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya untuk bertarung untuk membela diri. Seperti itu, anak-anak. Nah, di sini ada buktinya. Bukti adanya olahraga pencak silat adalah artefak dan relief posisi kuda-kuda silat di Candi Borobudur. Nah, di sini ada yang pernah ke Candi Borobudur dan melihat relief posisi kuda-kuda silat di candinya. Baik, tidak hanya di ajang nasional, namun olahraga ini juga di tingkat internasional, bahkan sampai dunia. Bukan cuma di Indonesia, tapi sampai dunia. Baik. Yang kedua itu ada egrang. Nah, ini yang Bapak sebutkan di awal tadi. Nah, ini egrang adalah olahraga menggunakan tongkat panjang. Nah, ini biasanya terbuat dari bambu. Tongkat panjang yang fungsinya mirip dengan kaki, seperti pada gambar ini. Nah, olahraga tradisional Indonesia ini memerlukan kekuatan dan keterampilan fisik. Nah, soalnya kan kita ya jalan pakai tongkat, nah, harus seimbang, harus terampil seperti itu. Baik, next. Nah, lanjutannya ini ada sepak takraw. Ada yang sudah tahu itu sepak takraw itu apa? Kalau belum, di sini Bapak jelaskan. Nah, sepak takraw adalah jenis olahraga campuran dari sepak bola dan bola voli. Dimainkan di lapangan ganda bulu tangkis dan pemain tidak boleh menyentuh bola menggunakan tangan. Nah, ya, seperti pada gambar ini. Jadi memukul bolanya itu menggunakan kaki yang ada seperti ya sepak bola itu, tapi mainnya kayak voli. Nah, pemain boleh menggunakan semua anggota tubuh dalam olahraga ini, terutama kaki. Nah, ini yang dikecualikan hanya tangan, jadi boleh menggunakan kepala, eh, badan, kaki, tapi nggak boleh menggunakan tangan. Olahraga tradisional Indonesia ini dimainkan secara bergu yang masing-masing tim terdiri atas 3 orang. Jadi setiap regu itu ada 3 orang. Nah, yang selanjutnya ini ada lompat batu. Nah, lompat batu ini adalah olahraga tradisional suku Nias. Nah, di sini ada yang asli suku Nias. Nah, jika nggak ada ya hanya bisa melihat dengan gambar.
di gambar ini. Olahraga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan suku Nias ini banyak dilakukan di Pulau Nias dan menjadi pertunjukan khas dari daerah tersebut. Mereka harus melompati susunan bangunan batu setinggi 2 meter. Wah, tinggi sekali ini. Harus lompat 2 meter dengan ketebalan 40 cm atau lebih. Wah, hebat ini suku Nias. Baik, selanjutnya. Nah, lanjutnya ini ada gobak sodor. Nah, ini salah satu permainan tradisional khas Yogyakarta, eh, khas Jogja. Seperti seperti pada gambar ini, permainan gobak sodor merupakan permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Nah, di sini ada yang mungkin pernah main gobak sodor. Nah, dulu Bapak waktu kecil suka bermain bersama teman-teman gobak sodor ini. Oke, yang selanjutnya ada balap karung. Nah, ini sering kali dijumpai balap karung ini di Indonesia, terutama ketika 17 Agustusan itu pasti ada lomba ini di pasti semuanya pernah mengikuti balap karung ini. Nah, balap karung adalah permainan kompetitif yang dilakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Jadi ya balapan gitu ya lebih jelasnya. Orang yang pertama melewati garis finish adalah pemenangnya. Ya, seperti biasa, ada perlombaan yang sampai duluan ke garis finish yang menang. Baik, untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ya, bangun datar layang-layang. Nah, di sini ada pengertian terlebih dahulu, pengertian bangun datar layang-layang. Nah, di sini layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang. Nah, dan saling membentuk sudut. Bisa dilihat pada gambar. Nah, lalu layang-layang merupakan turunan dari segi empat yang mempunyai ciri khusus dua sisi yang membentuk sudut sama panjang dan besar sudutnya yang saling berhadapan sama besar. Daripada gambar ini. Oke, next. Nah, sini ada penjelasan lipatan vertikal layang-layang. Perhatikan gambar layang-layang di atasnya. Tadi diperhatikan lipatan vertikal dapat membagi dua bagian layang-layang sebab lipatan vertikal gambar layang-layang A, B, C, D pada gambar di atas tadi itu pada lampiran tersebut yaitu lipatan pada diagonal BD membagi diagonal AC menjadi dua bagian sama panjang dan sama besar. Lebih jelasnya itu seperti ini. Jadi titik A itu yang digambar dilipat ketemu titik seperti ini. Nah, ini titik A, ini titik C, dilipat. Nah, kan sama nanti besarannya. Jadi ya simetris, jadi bisa dilipat seperti itu. Dan yang selanjutnya lipatan horizontal layang-layang. Nah, perhatikan juga gambar yang di atas. Lipatan horizontal tidak dapat membagi dua layang-layang sama besar karena bagian atas tidak sama dengan yang bawah. Nah, ini bagian atas kan ini lebih melebar, bagian bawah kan lebih memanjang. Jadi
Ketika atasnya ditutup ke bawah seperti ini, nah nanti jadinya seperti ini, tidak simetris. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jika bangun datar dilipat sehingga menghasilkan dua bagian tepat sama besar, maka bangun datar tersebut memiliki simetri lipat. Nah, bekas lipatannya disebut sumbu simetri. Nah, untuk selanjutnya ada latihan soal. Nah, Bapak beri waktu 2 menit terlebih dahulu. Jika belum selesai, nanti bisa dibikin PR, pekerjaan rumah. Buat anak-anak silahkan dicatat terlebih dahulu. Baik, jika sudah dicatat dan belum selesai mengerjakannya, eh, bisa dikerjakan di rumah membuat PR. Besok dikumpul dan Bapak akan koreksi. Seperti itu. Eh, Baik, di sini ada yang bisa menjelaskan hari ini kita belajar apa, anak-anak? Baik, Bapak jelaskan ya. Hari ini kita belajar tentang olahraga tradisional dan lipatan vertikal dan horizontal pada bangun layang-layang. Seperti itu. Nah, sifat simetri bangun datar layang-layang. Jadi hari ini kita belajar tentang layang-layang dan olahraga tradisional di daerah kalian. Baik, mungkin pembelajaran hari ini Bapak cukupkan untuk yang latihan soal tadi. Bagi yang belum selesai bisa buat PR, pekerjaan di rumah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.